Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musanniful mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasl. Tawi iki iku nerangake fasal suci. Fima yujibul istinja wa fi syurubihi. Fima kang tetep ing dalem nerangake barang. Yujibu kang wajibake apa ma al istinja ing istinja bebersih. Wa fi syurubihi lan ing dalem pira-pira syarate istinja. Yajibu wajib apa al istinja'u istinja min kulli rabbin saking saben-saben perkara kang teles. Kharijin kang metu minas sabilaini saking dalan lur. Wiral mani kang sakliyane air mani. Istinja nganggo bil ma'i kelawan nganggo banyu. Ila iyadhura tumeka maring yen to suci apa al mahallu panggonan najis mesti. Au bi mashihi utawa kelawan ngusap mahal bisalasi masahatin kelawan telu pira-pira usapan. Au aksara utawa luwih akeh. Illa ayyan qad tumeka maring yen to bersih apa al mahallu panggonan. Wa in baqiyalan senajan isih keri apa al asaru bekase najis. Bingkaliin kelawan perkara kang bedol. Tahirin kang suci. Jamidin kang atos wiri muhtaramin kang ora den mulyakake. Fasal menerangkan perkara-perkara yang mewajibkan untuk istinja dan syarat-syarat istinja. Diwajibkan kepada seseorang yang mana telah membuang hajat untuk membersihkan dua jalan keluar kotoran itu ketika hendak melakukan sholat atau ibadah-ibadah lain. Istinja ini tidak harus dilakukan secara seketika. Adapun istinja itu dilakukan ketika terdapat suatu perkara kotoran yang dimaksud yang keluar dari as-sabilain, yakni kubul dan dubur, yang mana kotoran tersebut selain air mani. Amal maniyu fa yajibul istinja'u minhu lifawati maqsudihi min izalatin najasah. Karena mani itu tidak diwajibkan untuk diistinjai. Karena maksud istinja itu menghilangkan najasah. Dan mani itu tidak najis. Maka mani tidak termasuk dari konteks pembahasan ini. Terus famaniyul adami tahirun. Adapun mani manusia Adam itu dihukumi suci.
maka tidak untuk diistinjai dalam konteks pembahasan ini. Dalam artian tidak ikut dalam kotoran yang wajib diistinjai. Lianna Aisyah radhiyallahu anha kanat nafraquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Rawahu Muslim. Di sini diceritakan bahwasannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu apa ya bahasanya? mengkerak mani yang terdapat pada pakaiannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengenakan pakaian yang telah dikerak tadi digunakan untuk sholat. Rawahu Muslim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini bisa digunakan argumen bahasanya jika mani itu najis, maka Rasulullah tidak akan menganggap cukup atas dikeroknya pakaian terus digunakan sholat. Nah, dalam konteks ini berarti mani tidak dihukumi najis karena dari cerita tadi Sayyidah Aisyah. Atau bimashihi, atau dengan mengusap tempat jalan keluar kotoran itu dengan menggunakan barang yang padat. Nanti dibahas di belakangnya. Dengan 3 kali usapan atau lebih banyak juga bisa, sampai tempat keluarnya kotoran itu telah bersih. Walaupun bekas-bekas najis itu masih terlihat, dalam artian belum hilang kecuali dengan menggunakan banyu, maka itu diperbolehkan. Adapun syarat-syarat barang padat seperti batu itu yang dapat digunakan untuk istinja, yakni barang yang suci. Barang tersebut suci, tidak kok kotoran atau gimana. Kemudian jamidun, barang tersebut keras, tidak kok yang barang yang encer seperti air mawar, air cuka, itu tidak dapat digunakan untuk istinja. Kemudian ghairu muhtaramin, barang tersebut tidak barang yang dimuliakan. Seperti contoh barang yang dimuliakan, yaitu contoh makanan apa? Contohnya kayak buah-buahan, maka itu dimuliakan dan tidak boleh digunakan untuk istinja. Baik makanan yang dimakan oleh manusia, hewan, jin seperti
Contoh tulang itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Dan syarat istinja itu dilakukan sebelum kotoran yang terdapat di kedua lubang kubul maupun dubur itu istinja dilakukan sebelum kotorannya mengering, yakni masih dalam keadaan basah. Jika itu dengan catatan, jika itu membersihkannya menggunakan batu. Jika menggunakan air, maka bisa saja digunakan saat masih basah maupun telah kering, itu dapat menggunakan air. Jika menggunakan batu, ya ini tadi, sebelum kotorannya atau mahalnya mengering. Dalam istinja menggunakan batu ini tidak kok harus menggunakan 3 batu. Menggunakan 1 batu pun diperbolehkan, tapi terdapat sisi-sisinya, yakni apabila yang sini telah digunakan, maka yang sebelah sini gitu. Dan disyaratkan istinja menggunakan batu itu apabila kotoran yang keluar tadi tidak berpindah, dalam artian tidak pencar-pencar. Faslun fima yujibul ghusla wa fi furudihi wallahu a'lamu bishawab. Apabila terdapat kesalahan dalam pengertian pembahasan, mohon diberi kritik maupun saran dari saudara semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.